Saudara, kita lanjutkan Kompas Pagi bersama saya, Rahma Piliang. Situasi lengang di dalam gedung DPR saat demonstrasi di depan gedung. Hal ini buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home atau WFH. Baik anggota maupun staf DPR diimbau bekerja dari rumah saat demo berlangsung di depan gedung DPR. Beberapa kendaraan taktis milik Polri berjaga di dalam gedung DPR guna menjaga pengamanan. Seperti ini, saudara, surat edaran tentang penyesuaian pembagian sistem kerja work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman atau work from home. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang sedunia. Aksi demo semakin menjadi, saudara, usai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Syahroni menjadi sorotan. Syahroni menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Syahroni bilang siapa saja boleh kritik DPR asalkan tidak boleh mencaci maki karena merusak mental. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Diduga akibat ulahnya, Syahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pergantian jabatan ini berdasarkan rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem itu dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Dalam surat tertulis, Ahmad Syahroni yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1. Jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR kemudian diberikan kepada Rusdi Masema Pasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Selebriti yang juga politisi Eko Patrio dan Uya Kuya juga menuai gelombang kritik publik setelah rekaman mereka berjoget di ruang sidang tahunan MPR tersebar di media sosial. Aksi mereka menimbulkan kontroversi di tengah polemik kenaikan tunjangan DPR. Namun keduanya telah mengucapkan permintaan maaf. Tunjangan fantastis DPR di tengah ekonomi sulit terus dikritik, saudara. Amarah warga semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Satu nyawa melayang saat masyarakat berjuang menyuarakan kritiknya atas sikap para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Rabu 28 Agustus malam jadi sejarah kelam. Kendaraan taktis Brimob menabrak seorang pengendara ojek daring, Afan Kurniawan. Afan hendak mengantarkan pesanan saat rantis Brimob melaju kencang berupaya membelah kerumunan. Nyawa Afan Kurniawan tak tertolong. Tangis ibunda pecah mengantarkan putranya yang bulan lalu baru menginjak 21 tahun itu ke liang lahat. Kepada keluarga Afan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo minta maaf dan berjanji akan menindak anggotanya yang terlibat dalam peristiwa ini. 7 anggota Brimob diperiksa atas insiden kelam di Kamis malam. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadipropam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Proses akan selalu ada.
Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Kematian Afan akibat tertabrak rantis Brimob memantik kemarahan pengendara ojek daring lainnya. Mereka menuntut keadilan bagi Afan Kurniawan di depan markas Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto terang-terangan mengaku kecewa atas tindakan aparat dalam menyikapi unjuk rasa. Tegas, Prabowo memastikan tindakan petugas melampaui batas akan ditindak keras. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Komisi 3 DPR meminta peristiwa rantis Brimob tabrak pengendara ojek daring diusut tuntas dan transparan. DPR pun akan bertemu Polri pekan depan. Tadi malam kami mendengar penjelasan dari Kadif Propam yang menangani 7 aparat polisi yang ada di dalam mobil lantis itu, dan sekarang sedang berjalan investigasinya. Kita dorong ini dibuka secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka juga supaya terang benderang semuanya. Nanti pada hari Senin kita akan bertemu dengan pimpinan Komisi 3, kita bicarakan ini, dan dalam beberapa waktu ke depan kan ada rapat-rapat kerja termasuk dengan kepolisian. Tentu kita tunggu nanti. Kapan Bang akan undang Polri, kapan Bang kira-kira untuk rapat kerja? Mungkin minggu depan ya, bukan Senin atau itu coba dilihat antara Senin, karena itu memang udah ada agendanya. Nanti kita lihat siapa yang datang dari Polri. Kurang dari sepekan sudah ada 2 kali unjuk rasa di gedung DPR, Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus. Tunjangan dan fasilitas fantastis anggota DPR jadi pemicunya. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Wakil Ketua DPR lainnya membandingkan nilai 50 juta rupiah untuk tunjangan perumahan anggota Dewan seperti sewa kos-kosan 3 juta per bulan. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah, itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Nilai fantastis ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota Dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki.
Sementara itu, pernyataan anggota DPR lainnya Ahmad Sahroni yang menanggapi kritik publik semakin membuat masyarakat geram. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan itu karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang sedunia. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro menilai ada jurang kesenjangan yang sangat dalam antara masyarakat dan anggota dewan yang seharusnya mewakili rakyat. Ini menimbulkan krisis legitimasi. Suka atau nggak mungkin rakyat turun ke jalan kalau legislatifnya jalan. Ya, tumpah ruah itu kan melelahkan, apalagi mereka ojek online begitu. Pasti mereka nggak kerja, pasti keluarganya berkurang upahnya seperti itu. Jadi dua hal itu yang saya kira membuat aksi demo ini akan terus berlanjut. Kalau wakil-wakil rakyatnya tuna atau tuli ya, tidak mendengarkan secara langsung, secara cepat untuk menindaklanjuti. Ini rakyatnya kan lagi kena kontraksi ekonomi yang dalam, gajinya berkurang banyak, bahan-bahan sembako fluktuatif harganya. Kok bisa-bisanya diam-diam dalam tanda petik tunjangan itu diberikan dan sudah berlangsung hampir 1 tahun. Digaji dari pajak rakyat, anggota Dewan Terhormat semestinya menjadi suara yang berpihak bagi masyarakat melalui cerminan sikap dan kebijakannya. Tanpa kepekaan dan empati tulus terhadap rakyat, publik akan terus reaktif menuntut hak kesejahteraan dan aspirasinya dipenuhi. Kita berharap jangan sampai ada afan-afan selanjutnya, dan ini tak boleh terulang. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Pagi, Saudara, akan ada informasi terkait dengan halte Transjakarta yang berada di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam dibakar oknum massa.